saya Priyati Pramesti. Kami akan melakukan penanganan bayi baru lahir. Sebagai persiapan alat adalah sebuah baki berisi bak instrumen, kemudian pita meter atau metlin, kemudian alat pengukur lila atau bisa juga memakai metlin, kemudian stetoskop, kemudian pen light, kom berisi tisu atau kapas, kemudian spet 1 cc, obat-obatan seperti Vitka, Vitneo atau vaksin hepatitis. Kemudian ada salep mata, kemudian stempel untuk bayi, celemek, kain bersih, tempat yang datar, bersih, kering, hangat, dan terang. Kemudian alat pengukur berat badan bayi, kemudian nirbecken atau bengkok, tempat sampah medis warna kuning dan non medis warna merah, kemudian ada larutan klorin dan larutan air DTP. Sebagai persiapan BBL-nya adalah bayi dalam keadaan memakai baju sebelum dilakukan pemeriksaan. Jaga ruangan agar tetap hangat. Langkah-langkahnya adalah kita mengkaji riwayat lingkungan seperti konduksi, apakah ada kehilangan panas pada bayi dikarenakan benda yang menempel pada bayi, ibu bayi, seperti contohnya stetoskop, timbangan, meja tempat tidur, atau tempat tidur bayi. Kemudian konveksi adalah kehilangan panas pada bayi karena suhu ruangan yang lebih dingin karena AC atau kipas angin atau udara dari luar atau jendela. Kemudian radiasi adalah kehilangan panas karena suhu di ruangan lebih dingin daripada suhu bayi. Kemudian ada evaporasi adalah kehilangan panas pada bayi karena tubuh bayi yang panas, sebagai contoh terkena air ketuban atau kencing bayi. Kemudian faktor genetik, ini faktor keturunan seperti adanya golongan darah, kemudian penyakit keturunan seperti DM, jantung, hipertensi, asma, atau TB. Kemudian faktor sosial, ini ada faktor ekonomi, budaya, pendidikan orang tua. Kemudian faktor ibu dan perinatal seperti penyakit yang menyertai selama kehamilan seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi, atau asma. Kemudian apakah bayi dilahirkan dalam keadaan aspeksia. Kemudian langkah-langkahnya adalah kita mencuci tangan dengan sabun aseptik dengan air mengalir. Kemudian setelah dikeringkan kita memakai sarung tangan. Kemudian sebelum kita menyentuh bayi, kita amati bayi. Kita amati apakah bayinya, kemudian minta ibu untuk membuka bajunya. Dibuka dulu ya bajunya ya. Kemudian lihat postur, kemudian tonus otot, aktivitas bayi. Kalau bayi sehat, dia akan bergerak aktif. Kemudian lihat kulit bayi. Kemudian kita lihat keadaan bibirnya apakah biru atau tidak. Kemudian wajah, bibir, selaput lendir harus berwarna merah. Kemudian hitung pernapasan dan lihat dari tarikan dinding dada. Ini dilakukan jika bayi tidak menangis. Kemudian kita hitung pernapasan. Kita jelaskan bahwa frekuensi pernapasan yang normal pada bayi adalah 40-60 kali per menit. Kemudian lihat gerakan daripada dinding dada. Kemudian dengan menggunakan stetoskop, kita hitung setinggi apex cordis. Frekuensi detak jantung normal adalah 100 sampai 160 kali per menit. Kemudian setelah itu lakukan pengukuran suhu. Lakukan pada aksila.
Kemudian suhu yang normal adalah 36,5 sampai 30 derajat. Suhunya normal 36,5. Kemudian lihat dan mulai kita lakukan pemeriksaan mulai dari arah kepala. Lihat apakah ada pembengkakan atau abnormalitas pada ubun-ubun, kemudian raba ubun-ubun besar, kemudian melingkar sampai lingkar, kemudian sambil kita mengukur lingkar kepala bayi. Kemudian lingkarkan mengukur sirkumferensial atau keliling. Sudah 30 cm. Kemudian setelah itu lihat mata. Jelaskan bahwa seharusnya mata pada bayi tidak ada sekret atau kotoran. Kemudian beri salep mata. Kemudian lihat mulut bayi, lidah dan selaput lendir. Jika menangis terus, masukkan 1 jari dan menggunakan sarung tangan ke dalam langit-langit. Apakah ada bagian terbuka atau tidak? Dan kekuatan hisap bayi. Setelah itu kita turun memeriksa pada bagian perut, memastikan perutnya bahwa terasa lemas. Lihat tali pusat. Jelaskan ke ibu bahwa seharusnya tidak ada perdarahan, kemudian pembengkakan, nanah atau bau atau kemarahan pada sekitar tali pusat. Ini tali pusatnya bagus ya Bu, tidak ada perdarahan, tidak ada nanah, tidak ada perdarahan juga di tali pusatnya, tidak ada memar juga di sekitar tali pusat. Kemudian lihat punggung bayi, kemudian raba, pastikan raba semua tulang belakang. Kemudian berikan vitamin K pada intramuskuler di paha kiri di 1 jam pertama pada menyusui dan 1 jam pemberian K1 setelah diberikan imunisasi hepatitis di paha kanan. Suntik dulu ya. Ini suntikan vitamin K ya Bu untuk mencegah perdarahan pada adiknya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah memastikan apakah bayi terdapat lubang anus atau tidak. Kita tanyakan pada ibu apakah sudah ada pengeluaran mekonium atau tidak. Ibu, adiknya sudah buang air besar kah Bu? Kan sudah Ibu, sudah ada sudah berak dia walaupun agak lengket. Ya memang begitu Bu kalau baru pertama ya. Pastikan dalam pemeriksaan anus kita tidak memasukkan jari atau apapun ke dalam lubang anus bayi. Kemudian tanyakan pada ibu apakah juga bayi sudah buang air kecil. Ibu adiknya sudah kencing Ibu. Sudah Bu. Jadi pastikan bayi sudah buang air kecil selama 24 jam terakhir. Kemudian kita pakaikan kembali pakaian bayi. Kita pakaikan kembali. Kemudian mintalah timbang menggunakan selimut dan berat badan bayi dikurangi dengan berat badan selimut. Kita lakukan penimbangan dahulu. Berat badan bayi hasil dari ini kita kurangin dengan selimut atau baju yang tadi sudah kita timbang terlebih dahulu. Cuci tangan dengan air antiseptik, dengan air mengalir, dengan keringkan dengan kain bersih. Setelah kita keringkan,
kita bawa bayi, kemudian kita susukan kepada ibunya. Ibu, ini adiknya sudah selesai diperiksa. Boleh dikasih ASI lagi ya Bu ya. Meminta ibu untuk menyusui bayinya. Jelaskan posisi yang baik adalah kepala dan badan bayi dalam garis lurus, wajah ibu menghadap payudara, kemudian dekatkan bayi ke tubuhnya. Jelaskan juga perlekatan yang benar, bibir bawah melengkung keluar, kemudian sebagian besar areola berada di dalam mulut bayi. Jelaskan juga tanda-tanda bayi menghisap dengan baik, menghisap dalam pelan, kemudian tidak terdengar suara kecuali menelan disertai berhenti sesaat. Iya Bu. Kemudian anjurkan ibu untuk menyusui sesuai dengan keinginan tanpa memberi makanan atau minuman pada bayi. Iya Ibu. Demikian penyajian dari kami. Saya Priyanti Pramesti. Saya Indah Sulistiarini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.